Haja Kulsum Khalid. Yang kami hormati Pengawas Yayasan Darul Quran Yulias, Bapak Khalili Abdullah, SPDI. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kamaludin SS. Yang kami hormati staf pengajar Yayasan Darul Quran Yulias. Dan hadirin yang kami cintai. Uhayyikum bitahiyatan islamiyatan tartabitu bainana wa bainakum ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Secondly, my peace and solution always be giving to our Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada hari dan tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahilah menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, Yayasan Darul Quran Yulias merupakan lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam. Iqra sebagai figur utama, Al-Quran dan Al-Hadis sebagai titik pusat yang menjiwainya. Dengan visi dan misi, Yayasan Darul Quran Yulias mampu memaksimalkan peran sebagai lembaga pendidikan yang mencetak generasi baik. Yang bercita-citakan mencetak generasi baik, ia berakhlak mulia dan bermanfaat bagi umat. Dengan bermotokan look for the best, Take the best, Do the best. give the best, but don't feel the best. Hadirin yang terhormat, 29 tahun silam lembaga ini tercetus sedikit orang mengenal bahkan mengetahui keberadaannya. Seiring berjalannya waktu, kini lembaga ini menjadi pusat perkembangan sebagai pembebasan buta huruf Al-Quran yang mengajari tanpa batas usia dan menjadi suatu wadah pengembangan bagi kemampuan calon-calon penerus bangsa. berdiri sejak 1994, Yayasan Darul Quran Yulias hidup di bawah naungan kebersamaan, mengalir dari tempat tertinggi menuju prestasi gemilang dengan berbekalan keikhlasan, pengetahuan, dan kebersamaan. Sepenuh hati, Yayasan Darul Quran Yulias mengucapkan selamat datang di bumi persemaian. Persemaian bibit unggul yang harus mampu tumbuh di bumi Allah. Selamat datang di mana santri bersepi-sepi, menempa diri, mengasah jiwa, belajar tentang akhlak dan agama, mempertajam intuisi dan akhlaknya, dan agar mampu menjadi generasi baik, Soleh, jujur, hebat, dan bermanfaat. Maka pada tahun ini Yayasan Darul Quran Yulias akan mempersembahkan sebuah inovasi yang berbeda dalam acara Wisuda Akbar. Khatam Iqra, Al-Quran dan Juz Amma Yayasan Darul Quran Yulias angkatan ke-29 dengan tema Generasi Baik. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Yayasan Darul Quran Yulias kepada Al-Ustadz Riyad Sofwan Firdaus SPDI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melaksanakan setengah daripada kegiatan Wisuda Akbar ke-29 dan Milad SD Islam Aligar yang kelima.
Alhamdulillah hari ini SD Islam Aligal genap usianya 5 tahun dan alhamdulillah tahun ini saat ini SD Islam Aligal sudah mendapatkan izin operasional berikut dengan nomor NPSN, berikut dengan NISN yang sudah didapatkan semua oleh seluruh santri SD Islam Aligal. Dan hari ini juga alhamdulillah spesial kita kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Haji Burhanuddin SPD MM. Beliau dari Dinas Pendidikan bidang pengembangan sekolah dasar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Selamat datang Bapak, inilah sekolah kami, inilah lembaga kami. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau, suasana pendidikan di Yayasan Darul Quran Julias semakin baik, ya, mendapatkan dukungan yang baik juga dari pemerintah khususnya Dinas Pendidikan. Tidak panjang lebar karena hari ini beliau akan menyambangi tempat yang berikutnya. Hari ini kami akan meminta kepada beliau untuk menyematkan perwakilan dari santri SD Islam Aligal dari kelas 1 sampai kelas 5. Kita ambil 3 orang kelas 5 yang akan disematkan nanti oleh beliau, yaitu ID card yang tertera dengan nomor NISN-nya. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan Bu. Ya. Mungkin itu saja sambutannya. Mohon maaf kurang lebihnya untuk ibu-ibu wali santri, para tamu undangan. Mohon maaf atas kekurangan jamuannya, penyampaian dan segala macamnya. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kebaikan kita semuanya dan mudah-mudahan menjadi asbab keberkahan kita semuanya. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ketua Yayasan Darul Quran Julias. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Baharudin SPD MM selaku Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umudin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Bapak Ketua Yayasan beserta reng-rengan, Bapak Ibu staf pengajar juga yang saya hormati, beserta dari Pendais, pengawas pembina juga saya hormati, para alim ulama, kesepuhan, serta hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah kita panjatkan puji syukur ke Hatrobi yang mana berkat rahmat serta ridhonya kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi ajang silaturahmi dan selalu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat serta kita selaku umatnya. Hadirin yang saya hormati, pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia. Alhamdulillah wasilah dari panitia saya bisa hadir ke sini. Kebetulan hari ini saya ada ke daerah sini semua gitu ya. Tadi tilu panggung
dua panggung deh acan akhirnya. Jadi saya tidak akan panjang-panjang intinya. Bapak dan Saudara hormati, alhamdulillah ya. Saya masih merasa bangga, masih ada sekolah yang patut kita contoh. Ya, disinilah Bapak dan Ibu harus bangga. Anak bisa disekolahkan TPA ya ini ya, TPA. Ya. Anak-anak kita di usia emas begini sudah kita jejali dengan pelajaran-pelajaran menuju akhlakul karimah. Itu yang sulit sekali, Bapak dan Ibu. Karakter anak susah dibentuknya. Karakter itu dibentuk berpuluh-puluh tahun. Ya, beda halnya dengan baca tulis. Lamun urang boga anak, ya beda ya namanya. Zaman sekarang itu beda. Lamun budak teu bisa maca tulis, kolot asa rugi cenah. Beda, minder kolot teh. Ya. Tetapi lamun akhlakul karimah anu henteu mah eta dianggap cuek gitunya. Jadi budak teh berlomba-lomba anak disekolahkan untuk bisa calistung istilahnya. Padahal anak-anak usia segini belum waktunya ya untuk bisa baca tulis, itu belum waktunya. Anak itu usia ini usia belajar sambil bermain ya, sambil bermain ya. Sedikit-sedikit kita ya diberilah doa-doa pendek gitu ya, surat-surat pendek, itu kan anak-anak itu akan meresap begitu. Ya, itulah cara pembentukan karakter anak. Ya, tadi beda halnya dengan cara mengajarkan baca tulis ke anak. Budak sabodo-bodo nage budak, ya, sakebluk-kebluk nage budak, lamun diajar ku urang maca, di drill saminggu oge lancar budak mah. Ya, padahal ya kita juga tidak boleh mengecap bahwa si anu teh anak kita itu bodoh, tidak ada. Anak semua sama hakikatnya. Ya, cuma kita membentuknya, mengarahkannya. Alhamdulillah di yayasan ini sudah ada tempatnya. Bapak dan Ibu hadirin harus bangga ya, di lingkungan kita masih ada untuk pembentukan anak-anak kita ini. Anak-anak Bapak dan Ibu, komo lamun geus lepas ti SD, ti SMP, can bisa huruf hijaiyah, aduh eta kacida. Itu akan ya selamana kayak ini selamanya ya. Hijaiyah itu yang bagus itu dari anak-anak seusia ini ya. Ini adalah anak-anak masa-masa usia emas ya, golden age cenah gitunya bahasa nama. Ya, di masa-masa ini itu betul-betul ya karakter anak ya. Tapi Bapak dan Ibu juga harus mendukung ya. Budak diajar bagus ku guru-guruna, diimah dicuekeun gitu, tidak diimbangi ya. Anak di sekolah, di tempat belajar, bagaimana cara duha, bagaimana cara sholat, ari diimah kolotah henteu, nah itu yang namanya tidak mendukung. Jadi kita harus sama-sama ya. Jadi pendidikan itu bukan untuk di sekolah saja ya. Di sekolah paling sabar jam, tapi banyaknya itu adalah di rumah masing-masing. Tanggung jawab Bapak dan Ibu lah yang betul-betul untuk mendidik anak-anak sendiri. Jadi entah ya istilah datang ke sekolah dipasrahkeun tah budak. Ya, arek jadi naon budak tah di sekolah. Tapi tidak begitu. Peran orang tua sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, alhamdulillah di sini sudah dibuka yang namanya SD. Ya. Jadi Bapak dan Ibu anaknya tidak usah jauh-jauh lagi, tinggal melangkah pindah, ya pindah ke SD yang ada. Ya. Alhamdulillah di SD sini mungkin saya juga ikut nimbrung merinya. Alhamdulillah katanya sudah datang, sudah izin operasinya sudah ada. Ya. Bapak dan Ibu, NPSN sudah ada. Bisi Bapak dan Ibu ragu-ragu, cek tah nomor NPSN ya ada di situ semua data-data sekolah yang ada di sini. Jadi lain sekolah abal-abal di sana gitu ya. Tidak meragukan lagi, ya. Dan bisa masuk ke Dapodik. Anak semua sudah ada datanya direkap, ya. Direkap sudah ada yang namanya nomor induk siswa nasional Bapak dan Ibu. Jadi nomor induk nantinya akan diberikan, itu akan dibawa kemanapun Bapak dan Ibu. Ya, anak Bapak dan Ibu sekolah. Ya, nanti sama aja nomornya itu. Pilih SMP nanti di Kalimantan di mana tetap sama nomornya, nomor itu. Nomor induknya tetap ya. Ya. Itu saja Bapak dan Ibu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Bapak dan Ibu
selaku orang tua ya, dengan adanya kegiatan ini saya berpesan Bapak dan Ibu harus ikhlas. Ya, harus ikhlas. Ya, karena menurut sekarang itu sudah tidak ada lagi yang namanya wisuda-wisudaan gitu ya, tidak ada ya. Itu pemerintah sudah. Tapi kalau Bapak dan Ibu ikhlas, Bapak dan Ibu tidak merasa ditekan, ya mangga-mangga saja. Kalau saya itu mendukung ya. Kegiatan begini Bapak dan Ibu diajar budak naik ke panggung, beda rasanya itunya. Anak yang biasa naik ke panggung tidak akan minder nanti dimanapun ya. Itu adalah modal kunci utama. Jadi insya Allah anak-anak kita dorong ya, minimal ya. Anak biasanya kalau anak kecil itu ya, kecil itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, tapi itu udah belajar ya. Anak itu udah belajar berani di depan kita semua ya. Akhirnya loba. Seperti saya juga sama dulu ya. Lamun naik ke panggung teh sok rada nggak geter gitu ya. Disebutnya demam panggung. Tapi alhamdulillah dengan anak-anak kita sekarang diajar untuk naik ke panggung, mudah-mudahan anak-anak kita adalah menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Jadi Bapak dan Ibu harus ikhlas dengan kegiatan begini. Berapapun yang diberikan oleh Ibu kepada sekolah ini, Ibu harus ikhlas ya. Nggak usah ngomong adik-adik itu dipaksakan sekali, itu tidak baik ya. Itu yang jadi mamalah istilahnya gitu ya. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan sekalian. Sekali lagi selamat kepada anak-anakku yang naik tingkat. Mungkin ya dari 1 ke 2, kedua dan ketiga dan seterusnya. Insya Allah mungkin sekarang udah ada kelas 6 ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari Bapak Haji Baharudin SPD MM selaku Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Acara selanjutnya sambutan yang akan dibawakan oleh Kepala Sekolah SD Islam Aligar, Bapak Kamaludin SS. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat Khadim Yayasan Darul Quran, terutama TPA, yaitu Ibu Hajah Siti Kulsum. Kemudian yang terhormat Ketua Yayasan Darul Quran Yulias, Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Riyad Sofwan Firdaus. Kemudian yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Wahyu yang tadi alhamdulillah sudah berkenan memimpin doa bersama. Dan tidak lupa asatiza, para dewan guru baik itu TPA Darul Quran Yulias maupun SD Islam Aligar. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan rahmat dan curahan kasih sayangnya sehingga dapat selalu istiqomah untuk mendampingi dan membimbing anak-anak kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini berkat rahmat inayahnya Bapak Ibu,
kita bisa hadir di tempat yang luar biasa. Bisa dikatakan istimewa ya. Kalau kita berhitung secara nominal bangunan ini kira-kira berapa, mungkin kita bisa memperkirakan ya. Sepertinya kita Yayasan Darul Quran kalau ingin memiliki aula seperti ini butuh berapa dekade lagi gitu ya. Karena apa? Karena emang kondisinya kita menjalankan pendidikan di yayasan kita dengan kesederhanaan gitu. Berikutnya salawat dan salam mudah-mudahan Allah selalu sampaikan kepada siapa? Siapa lagi kecuali kepada tauladan kita, kepada idola kita ya. Yang berkat perjuangannya lah kemudian hari ini, pada saat ini, kesempatan kali ini kita bisa cek orang Sunda mah patepung lawung patepang wajah karena ikatan iman ya Bu ya. Berkat siapa? Perjuangan Kangjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah selayaknya di setiap saat hembusan napas kita, jangan lupa lantunkan sholawat walaupun hanya dalam detak jantung kita. Gitu. Insya Allah barokah. Kemudian pada kesempatan kali ini Ibu, Bapak, mohon waktunya sebentar. Sebenarnya yang akan berkenan memberikan sambutan bukan saya, akan tetapi Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Mukhtar. Tapi konfirmasi terakhir, karena beliau dari Kuningan, baru sampai Cikampek. Artinya kalau saya menunggu beliau ini acara bisa mundur. Maka kemudian badalnya barusan saya dikonfirmasi oleh panitia untuk memberikan sambutan. Gak apa-apa ya. Yang penting ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat fenomena sekarang Bu ya, fenomena akhir zaman. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan informasi betapa generasi muda saat ini begitu mengkhawatirkan Bapak Ibu. Ada laporan dari seorang dokter yang menyebutkan pasiennya rata-rata anak-anak muda. Sakit apa? Ini luar biasa, mengerikan. Ternyata banyak yang terjangkit, nauzubillah min zalik, penyakit kelamin. Allahu Akbar ya. Masih muda Ibu. Belum masuk ke fase pernikahan. Belum masuk ke fase jenjang pernikahan. Tapi kemudian sudah terjangkit dengan penyakit yang luar biasa. Ini apa artinya? Artinya ada yang salah dalam hal pergaulannya. Kalau pergaulannya sudah salah berarti ada yang salah sebelumnya. Dalam hal apa? Dalam pendidikannya. Maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan waktu sedikit. Saya ingin menyampaikan pesan Rasulullah lewat Sayyidina Ali. Bahwasanya ada 6 syarat ibu-ibu untuk seseorang itu mendapatkan ilmu. Ya. Saya tidak akan membahas semuanya tapi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan karena begitu penting. Yang pertama, syarat mendapatkan ilmu katanya zakaun. Apa itu? Yang pertama katanya zakaun, kecerdasan. Kalau ada orang tua yang menyebut, Pak anak saya nggak cerdas. Kata siapa Bu? Cerdas itu bukan cuma sekedar kognitif, bukan, salah. Cerdas itu menyeluruh. Dan ingat, Allah itu memberikan kecerdasan kepada setiap makhluknya, manusia terutama. Tidak ada yang dilahirkan bodoh. Ya. Maka jangan kemudian di antara ibu-ibu atau bapak-bapak kemudian dari awal sudah pesimis, jangan. Allah memberikan kecerdasan yang langsung dari Allah ada juga ini menurut para ulama, ada juga kecerdasan yang itu didapatkan melalui kasab, melalui usaha. Kalau anak ibu tidak mendapatkan kecerdasan yang langsung langsung dari Allah, maka yang kedua harus ditempuh apa? Dengan cara kasab, ikhtiar.
antarkan anaknya dari rumah ke TPA gitu kan. Jangan kemudian anaknya sudah malas, ibunya bapaknya juga malas. Nah ini yang akan merusak masa depan anak. Yang pertama zakaun Bu ya, kecerdasan. Yang kedua hirsun. Hirsun itu apa? Sungguh-sungguh. Bukan cuma anaknya yang harus sungguh-sungguh, tapi orang tuanya di rumah juga harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mendoakan, sungguh-sungguh dia mengantarkan ke sekolah, sungguh-sungguh juga dia membimbing anak di rumah. Jangan sampai terlalu mengandalkan di sekolah. Karena kalau kita hitung 24 jam, berapa banyak anak di sekolah, berapa banyak jamnya anak di rumah? Lebih banyak di rumah. Kalau di sekolah dibimbing oleh guru cuma 2 jam, maka di rumah ibu lebih banyak bersentuhan dengan anak. Maka ibu harus bersungguh-sungguh juga, atau bapaknya juga harus bersungguh-sungguh mendidik di rumah. Ketiga, Bapak Ibu, istibar, sabar. Sabar. Saya tanya ibu, kalau bapak-bapak ibu merasakan gejala yang kurang enak badan, kira-kira ibu datangnya kemana? A, ke restoran, B, ke rumah sakit, C, misalkan ke lapas. Kira-kira kemana? Ke rumah sakit Bu ya, ke puskesmas. Begitu datang ke puskesmas, kira-kira ibu dikasih langsung resep gak sama dokternya? Ditanya dulu, diagnosa namanya. Ibu, apa yang dirasa? Kan gitu? Enggak ujuk-ujuk dokter juga, oh ibu kayaknya ini sakitnya ini. Enggak kan Bu ya? Tanya dulu. Ibu, apa yang dirasa? Pak, saya mah misalkan makan kurang bernafsu, kepala pusing. Terus kalau menjelang sore biasanya panas dingin. Dokter baru tuh bisa. Oh ini kayak biasanya sakit ini. Baru dia menulis resep. Obatnya anu. Bu, bawa ke apotek. Gitu Bu ya. Kalau lebih parah, datang udah dipakai roda tuh, masuk IGD, tetap ditanya sama keluarganya. Ini tadi kenapa? Bener nggak Bu? Nggak langsung ditangani. Setelah ketahuan kronologisnya, baru dokter menuliskan resep. Ada resepnya itu hanya cukup dengan obat, ada juga resepnya yang harus dirawat inap. Yang dirawat inap, rata-rata kemudian dipakai tindakan dengan infus. Betul nggak Bu? Kalau sakitnya sudah parah, minimal dia diinfus. Betul nggak? Infus, ibu kebayang infus? Seperti itu ya. Kenapa tidak dokter langsung meminumkan ke pasien? Secara logika, orang yang sudah lemas gitu dikasih minum infus, betul nggak Bu? Sehatnya kira-kira secara logika ini, kita main logika. Harusnya sembuh, tindakannya harusnya seperti itu. Tapi dokter tidak melakukan itu. Apa yang dilakukan dokter? Pasang infus, kemudian pakai selang, masuk di bagian tangan. Betul? Masuknya langsung ngagolotor tuh Bu, cairnya. Tidak, netes. Tes. Kalau kegedean dia kecilin. Kalau kekecilan dia gedein, biar ideal. Air infusnya itu masuk tubuh si pasien biar ideal. Celak, celak, celak itu ya Bu ya. Betul nggak? Sampai kemudian masuk, kemudian syariatnya itu kemudian sehat. Begitu pula ibu-ibu pendidikan. Kalau ibu tahu anak ibu nggak bisa baca Quran, langsung dijejelkan Al-Quran, mau bisa. Ibaratnya seperti itu. Maka harus sabar, diajarin dari awal huruf hijaiyah dulu ya. 1 hari ngajarin alif, 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 alif. Besoknya ba, sabar Bu. Jadi jangan ada tuntutan orang tua gara-gara anaknya halamannya tidak berubah, dia nuntut ke sekolah. Bu,
kenapa anak si itu teman saya, dia udah halaman sekian ikronya, kok anak saya masih di sini? Gitu ya. Salah seperti itu. Kenapa? Karena seperti itu hasil diagnosa gurunya, anak ibu tidak sama dengan anak teman ibu. Netes pendidikan tuh, penuh kesabaran. Sabar. Alif, alif, alif. Dia sudah hafal hari pertama alif, lompat ke alif, hari keduanya ba. Ba, terus Bu. Maka 6 syarat itu salah satunya lagi adalah tuluz zaman. Waktu. Enggak kemudian 1 hari harus selesai. Gitu ya Bu ya. Paham Ibu? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi ya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama juga guru TPA, guru Darul Quran. Kalau ibu bawa anak dari rumah 1 orang Bu ya, anak ibu sendiri, bawa ke sekolah, masuk kelas, ibu gurunya 1 orang ngadepin 30 orang, dengan karakter anak yang beda, latar belakang keluarga yang beda, kemudian makanannya juga beda. Maka jangan sampai ada tuntutan lebih kepada guru. Maka poin berikutnya kata Sayyidina Ali, suhbatul ustazi. Harus ada bimbingan guru, dan orang tua jangan jaga jarak sama sekolah. Sama guru itu harus ada komunikasi, Bu. Bu, anak saya sudah seperti apa belajar ikronya. Komunikasi Bu. Jangan asal mau jadinya doang. Kasihan guru di sekolah Bu. Kasihan guru di sekolah. Karena yang dihadapin itu bukan 1-2 orang, 30 satu kelas. Bahkan ada yang kelas 5 aligar yang mau naik kelas 6 berapa? 36. Gurunya 1. Karakternya beda-beda. Ada yang suka loncat meja, ada yang suka tidur, ada yang suka nyolek temennya. Betul nggak Bu? Ada yang disuruh baca, dia diem. Aduh, luar biasa Bu. Maka tolong, kemudian ada kerjasama dari rumah dengan sekolah. Itu saja Bu ya. Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada guru, dewan guru, TPA maupun SD. Kemudian tidak lupa saya sampaikan apresiasi yang tidak terhingga kepada jajaran panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan kali ini jauh, mungkin hitungannya bulan, membimbing anak-anak ibu bapak yang mau tampil tuh ya, luar biasa. Sekarang tampil itu tidak kemudian ujuk-ujuk simsalabim tampil Bu, ada itu bimbingannya gitu ya. Maka kemudian saya sangat mengapresiasi mereka. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal kebaikan yang nanti menjadi tabungan di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kamal yang telah memberikan sambutan kepada kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya, penyematan ID card ber-NISN secara simbolis akan diberikan kepada 3 perwakilan dari 28 siswa kelas 5 yang akan disematkan langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Bapak Haji Baharudin SPD MM, dan akan didampingi oleh Dewan Pengawas Yayasan Darul Quran Yulias, Bapak Khalili Abdullah SAG, dan Ketua Yayasan Darul Quran Yulias, Bapak Rian Sofwan Firdaus SPDI, dan Kepala Sekolah Dasar Islam Aligar, Bapak Kamaludin SS. Dimohon kepada 3 perwakilan siswa kelas 5 untuk segera memasuki panggung.